perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang berjudulkan analisis perbandingan algoritma, brute force dan dynamic programming pada optimalisasi transaksi e-commerce. Nah, ada beberapa teman saya yang di sini. Perkenalkan, nama saya Novan Rafiq dan teman saya Cahyo Utomo dan juga Muhammad Aminullah. Nah, oke, kita langsung ke pendahuluan saja ya. Nah, perkembangan teknologi informasi mendorong algoritma yang efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, permasalahan ada banyak diterapkan pada bagian bidang seperti pengelola logistik, penjadwalan produksi, alokasi sumber daya, hingga sistem direkomendasikan. Karena itu, memperlukan algoritma mampu menghasilkan solusi optimal yang waktunya komputasi yang efisien. Nah, dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap dua pendekatan penyelesaian dalam konsep, yaitu ada dynamic programming, yang kedua algoritma dibandingkan berdasarkan waktu eksekusi, penggunaan memori, dan serta kompleksitas algoritma sehingga diketahui algoritma yang efisien. Ada beberapa rumusan masalah di dalam ini ada 3, dan tujuan penelitian juga ada 3. Ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoris, manfaat praktis. Nah, ada beberapa landasan teori. Salah satunya algoritma brute-forcing merupakan metode pencarian solusi dengan mencoba seluruh kemungkinan distribusi yang tersedia. Nah, ada keuntungannya, salah satunya mudah dipahami. Yang kedua, selalu menghasilkan solusi yang optimal. Kekurangannya sangat lambat untuk penjumlahan dan tambah. Kemudian kompleksitas waktu bersifat eksponensial. Ada beberapa tabel yang diperbandingkan yang saya tunjukkan di dalam ini. Yang kedua adalah algoritma dynamic programming, yaitu merupakan teknik optimalisasi yang dihasilkan perhitungan sebelumnya sehingga tidak perlu melakukan perhitungan kembali. Nah, keuntungannya yaitu lebih cepat, efisien, dan tepat. Kekurangannya membutuhkan memori yang tebal. Nah, di sini ada pseudocode-nya yang kita bisa lihat. Kemudian pada bawahnya adalah dynamic programming-nya. Untuk bab 3 dilanjutkan dengan teman saya. Silakan. Bab 3 akan saya lanjutkan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan algoritma yang akan dibandingkan, membuat data uji secara acak maupun melalui input manual, menjalankan masing-masing algoritma sebanyak 5 kali, mengulur waktu eksekusi menggunakan time curve counter, mengukur penggunaan memori menggunakan trace malloc, menghitung nilai base case, average case, dan worst case, menampilkan hasil dalam bentuk tabel dan grafik, melakukan analisis terhadap hasil benchmarking. Selanjutnya, implementasi program. Program disusun dalam bentuk script modular tunggal yang bersih tanpa menggunakan framework eksternal yang berat. Alur karena dimulai dengan inisialisasi konfigurasi generator acak. Pendefinisian fungsi algoritma inti disusul fungsi pembungkus Beckman, antarmuka pemilihan mode input, proses iterasi pengujian teoretisasi, cetak lapor ringkasan pada konsol, dan diakhiri dengan panggilan rutin rendering grafik. Dan ini ada kode program generator data transaksinya. Fungsinya memanfaatkan teknik list compression untuk memproduksi dua list integer terpisah berukuran n. List pertama memuat data berat item berkisaran antara 1 hingga 20 unit, sedangkan list kedua menampung nilai keuntungan item berkisar antara 1 hingga 100 unit. Ada kode program algoritma knapsack brute force.
dan ini adalah kodenya. Lalu ada kode program algoritma knapsack dynamic program. Kemudian ada kode program fungsi profiling dan benchmarking, dan ini bentuk kodenya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk di bab 5 itu bakal ada hasil dari benchmarking dan profiling. Yang pertama itu ada hasil pengujian berdasarkan kecepatan eksekusi waktu, yang dimana di bawah ini nanti ada beberapa petakan untuk tabelnya. Di sini seperti yang bisa kita lihat ada base case, average case, worst case itu dalam waktu komputasi. Nah, selanjutnya itu nanti bakal ada hasil profiling konsumsi memorinya itu berapa aja. Jadi memori yang dipakai untuk melakukan menjalankan ini itu berapa aja bakal tertera di sini. Oke. Selanjutnya bakal ada grafik visualisasinya. Adapun grafiknya nanti itu bakal seperti ini. Di bawah mungkin bisa di scroll. Nah, jadi untuk grafiknya itu seperti ini. Jadi kami membuat ada 4, itu ada untuk waktu eksekusi, penggunaan memori, dynamic programming, dan juga brute force. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti output dari dari grafiknya itu. Selain ada grafik juga bakal ada output lainnya berupa data-data terkait average case, base case, dan juga worst case-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini bakal ada via analisis dan pembahasannya, yaitu berdasarkan hasil benchmarking diperoleh bahwa kedua algoritma menghasilkan nilai solusi yang sama karena keduanya sama-sama mencari solusi optimal pada knapsack. Cuman mungkin untuk algoritma brute force sendiri akan mengalami komputasi yang begitu signifikan ketika jumlah itemnya bertambah. Dan dibandingkan dengan itu, dynamic programming tidak terlalu berpengaruh. Lalu ada kesimpulan dan sarannya di sini. Yang pertama, algoritma brute force dan dynamic programming menghasilkan solusi optimal yang sama, lalu memiliki waktu eksekusi yang lebih jauh cepat oleh dynamic programming dibandingkan brute force. Lalu di sini juga lebih direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah knapsack menggunakan dynamic programming jika datanya itu berjumlah besar. Lalu ada pun saran yaitu untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas batas pengujian kapasitas beban sehingga skala jutaan ini untuk melihat ketahanan batas ambang dari pseudo-polynomial dari dynamic programming. Nah, lanjut berikut ada beberapa daftar pustaka yang kami ambil seperti dari Bellman, Corman. Mungkin di sini ada beberapa juga yang masih belum kami update, terutama yang di bagian 2007 dan ke bawah itu ada beberapa yang memang kami ambil dari yang lama. Oke, mungkin selanjutnya di sini kami akan sedikit memaparkan implementasinya. Sebentar. Nah, jadi di bagian implementasinya kurang lebih seperti ini. Nanti kita bakal menginputkan secara manual dulu itemnya itu berapa. Nah, sini itemnya 2 aja biar lebih cepat. Kita masukkan beratnya berapa, lalu nilai itemnya berapa, dan ini untuk item kedua. Lalu kapasitas maksimalnya berapa? Di sini kita kasih paling besar aja 24. Nah, lalu nanti secara otomatis program akan menghitung buat base case, average case, dan worst case-nya di sini. Ini untuk n sama dengan 5, perhitungannya yang ini.
Untuk broadface juga words. Jadi ada beberapa. Nah, nanti untuk grafiknya seperti ini. Oke. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk implementasinya. Saya kembalikan lagi ke Nova Ainon. Silakan. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Mungkin jika ada beberapa hal yang kurang, kami mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.